Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah menjadi pribadi yang tangguh, anti skip, anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah memberikan izin untuk hal-hal yang demikian kepada siapapun sebelum mereka minta izin. Ya, oke, berikutnya dari kalian semua aku tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima salam dari aku, salam Isra, Islam rasional. Sebetulnya aku ingin karena suasana masih weekend, ingin menghadirkan kajian-kajian yang sifatnya rileks gitu ya, tidak terlalu berat. Tapi ya sudahlah, kita mengalir aja apa adanya ya. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Apakah ini nanti akan menjadi kajian yang rileks atau yang memeras rasionalitas kalian untuk memahaminya, itu ya coba kita lalui saja ya. Kita coba membicarakannya. Oke. Kemarin aku sudah sebutkan bahwa terjadi sebuah informasi yang tumpang tindih, dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Kalau memang Yesus itu ya naik ke atas, ya terangkat ke atas langit, yang jadi masalah tempat take off-nya di mana? Apakah dia ada di Betani atau dia ada di Galilea? Ini sudah dihitung oleh Gurun Enrekem sepanjang perjalanan 180 km. Bukan sesuatu yang dekat, 180 km. Maka aku sangat-sangat merasa merasa nervous juga ya kalau ada teman-teman Kristen mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan Al-Quran tentang penolakannya dari sebuah penyaliban yang dialami oleh Yesus itu sebuah dongeng. Ya, sebuah dongeng katanya ya. Tetapi mereka dengan serta-merta ya menerima sebuah apa? Nanti kalau aku bilang sebuah dongeng nggak terima ya, bahwa Yesus naik ke atas langit ya, sedangkan Alkitab khususnya Perjanjian Baru memberikan data yang tumpang tindih kepada kita. Satu take off di Betani, satu take off di Galilea. Mana yang benar? Ini apakah tidak pernah dikritisi? Ini dongeng atau cerita yang sesungguhnya aktualiti dari sebuah kisah. Jadi kalau mengkritik keluar dongeng, mengkritik ke dalam, tenang saja bah. Ini masih hal-hal yang ya cuman ini. Padahal kalau kita nanti teliti ayat per ayat tentang proses penyaliban dan peristiwa sebelum dan sesudahnya, itu banyak hal-hal yang bertentangan. Ya. Yang menggelitik aku untuk bertanya, pernahkah teman-teman Kristenku berpikir tentang itu sehingga mengatakan bahwa ini dongeng ini?
Jadi maksudku kalau mengkritik Al-Quran mengatakan dongeng, kenapa tidak dicoba mengkritik juga ke dalam Bible, khususnya Perjanjian Baru? Apakah Yesus naik ke atas langit itu sebuah aktualiti? Kan tidak. Di sini aja dia sudah bermasalah. Dan aku terima kasih kepada Mas Imam dari Depok, Power setia kita. Dia sudah bantu aku. Ini sudah aku tulis di tahun berapa ya? 2018. Ya, 2018. Sudah aku tulis, tapi di Facebook aku belum masuk ke mana? Belum masuk ke YouTube. Ini masih di Facebook. Aku sudah tulis. Makanya ketika mualaf kita ya, Bunda Bu Ne tadi ya mengungkapkan ini, aku langsung teringat bahwa ini sudah kita bicarakan ya. Sudah aku tulis di 2018. Kalau Mas Imam itu lebih apa ya? Lebih suka membaca sebetulnya dia. Dia bukis, lebih suka membaca tulisanku daripada melihat YouTubeku. Gitu. Ya. Makanya ketika aku ada kesulitan untuk mencari data-data masa lalu, aku minta tolong dia dan alhamdulillah sudah ketemu kan. Terima kasih Mas Imam ya. Jadi di sini di tahun 2018 aku sudah membicarakan ini. Sekarang tahun 2023. Tinggal hitung aja berapa tahun yang lalu. Terus ada anak kemarin sore mau mendebat aku. Bisa kalian pikirkan. Kan mending cuci kaki, cuci tangan, bobo. Ya, itu kemarin sudah aku jelaskan. Sebetulnya aku akan menjelaskan tentang kahla ini ya. Tapi karena ini harus kita ungkap juga supaya kalian lebih tahu bagaimana permasalahannya. Oke? Dan sekarang kita lanjutkan, kita masuk di seri yang ke-6 ya. Seri yang ke-6. Kita akan lanjutkan ya. Jadi supaya Kristen dan Islam itu melakukan rethinking, pemikiran ulang gitu ya. Benar nggak? Ya, melanggar rasionalitas kita nggak gitu ya. Oke, ini aku hapuskan. Ini sudah kan. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Ingat ya, 180 km ternyata Gurun and Bruckham itu telah menghitung ya. Jarak antara Galilea dan Betani itu. Dia kan utara selatan itu. Jadi tidak mungkin. Ya, nggak mungkin. Tidak lebih itu dari sebuah dongeng yang diceritakan dari mulut ke mulut. Yang masalahnya teman Islam menerima itu menjadi sebuah kebenaran padahal tidak didukung oleh Al-Qur'an. Itu masalahnya. Ya, dan kita coba mengingatkan gitu loh. Kita tidak bisa memaksa, memang tidak boleh juga ya, setidaknya mengingatkan bahwa itu kerangka berpikir kekristenan. Mengapa kamu imani? Ya, nggak rasional ketika ada orang naik ke atas langit gitu. Ya, oke. Sekarang kita akan lanjutkan, tapi aku akan baca dulu ya komen yang masuk dari kalian. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bikin kopi lagi. Nggak bisa bikin kopi, jadi kopinya habis sudah. Gitu. Oke ya, aku baca komen yang masuk. Tentang ini jelas ya, bahwa sesuatu yang tidak logis lah ya. Naik dari dua tempat yang berbeda take off-nya. Belum lagi kalau kita padukan dengan apa yang diterima oleh teman-teman dari Kristen Mormon ya, Mormon, bahwa Yesus itu sudah melawat mendarat ke Amerika sana. Nggak tahu tuh naik pesawat apa itu. Oke, kita lanjutkan komentar yang masuk dari Kang Mas Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Oke, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Nurkolis ya. Kebetulan ini weekend, jadi kita sedikit santai lah ya. Lanjut, Bukne, hatur nuhun Tuan Guru, sholawat selalu untuk channel dakwah ini, anti skip, anti download dan selalu siap
pasang otak. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Bune. Semoga hingga menutup mata nanti tetap setia di dalam Islam. Ini saudara kita mu'alaf ya. Kita doakan semoga eksis dalam akidah Islam hingga menutup mata. Beliau inilah yang mengungkap ini kemarin ya. Aku tinggal melanjutkan saja. Karena aku tanya, bagaimana perasaan Bu Ne setelah mendengar penjelasanku bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak naik ke langit sebagai seseorang yang pernah di Kristen dan sekarang di Islam gitu. Lalu dia jawab seperti itu dan aku komentari, memang bermasalah take off-nya itu. Ya. Oke, kemudian Kang Mas Halim Rais, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambon hadir Tuan Guru. Doa serta sholawat terbaik kami untuk kita semuanya. Bismillah, izin nyimak seri yang kelima. Salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Ambon. Kemudian Kang Mas Akmal Sarah, ngaji Gus, mantap, dapat ilmu daging semua. Aku sering nonton ngaji tapi jarang komen. Kenapa? Nggak punya waktu. Ya nggak apa-apa. Nggak komen juga nggak apa-apa. Karena kalau kamu komen juga, ya nggak masalah, nggak komen juga nggak masalah, bebas-bebas saja ya. Menurut saya kita harus ngaji Al-Quran dulu dengan mantap, baru ngaji tentang fikih. Sekarang banyak yang belajar fikih dulu saya perhatikan, sehingga banyak pendapat ulama-ulama dijadikan sandaran. Kadang ada di antara kita menjadi fanatik dan susah keluar dari pendapat-pendapat tersebut. Semoga yang move on lebih banyak lagi lewat ngaji di channel Gus Bekti. Amin, amin ya robbal alamin ya. Itu pendapat saya, Gus. Salam dari Isra dari JKT Jakarta maybe ya. Ini kok JKR, mungkin salah ketik ya. Oke, terima kasih Kang Mas Akmal Sarah. Memang seperti yang kamu katakan, basic kita itu adalah akademis ya. Kita memberikan pencerahan dalam suasana-suasana ilmiah ya, lewat diskusi-diskusi seperti ini gitu. Jadi silakan saja yang nggak setuju ya sampaikan argumentasinya apa, kalau setuju argumentasinya apa, karena kita akan merubah, mengajak teman-teman kita untuk rethinking, memikirkan ulang apakah pendapat-pendapat yang diajarkan oleh guru-guru kita saat itu ya, itu menjadi sebuah kebenaran yang absolut, itu selaras dengan Al-Quran ya. Kalau selaras ya kita pegang, kalau enggak ya kita buang. Jadi di sini memang dituntut setiap yang ngaji sini untuk mampu melakukan rethinking langsung ke original teks Al-Qur'annya gitu. Jadi kalian tidak seperti bebek, geruduk sana rombongan, geruduk sini rombongan. Enggak, aku akan mengajarkan kalian menjadi elang. Berani terbang tinggi walaupun sendirian, tidak menggerombol. Syaratnya apa? Belajar, karena modal kita berani terbang tinggi sendirian itu adalah keilmuan gitu. Ya, terima kasih untuk Kang Akmal Sarah. Ternyata paper lama cuma jarang komen ya. Dan semoga sekarang tetap betah di sini ya, dan betah komen. Tapi kalau nggak komen juga mungkin sibuk, bisa something ya, monggo-monggo aja. Oke, matur thank you, terima kasih. Kemudian Kang Hermanan Atawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, izin nyimak kajian salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk kalian semua. Kemudian ada soleha kita Gispati, alhamdulillah nyimak Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra dari Palu, salam Isra. Ini soleha kita yang punya jargon, pasang otak. Jadi kalau ngaji di bareng Gus Bekti itu pertama kali pasang otak. Ini jargonnya dari soleha kita Gispati ini ya. Kemudian kita lanjut, ada Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak kemungkinan kecil bahwa Isa benar-benar telah diangkat ke langit sono. Dari Kerinci Jambi, kecil, semakin kecil. Lagi seneng nyanyi. Ada lagu apa itu aku lagi seneng? Aku tak dapat menahan kepergianmu, aku tak dapat menahan langkah kakimu. Lagu apa itu? Aku seneng lagu itu ya. Oke, terima kasih Kang Irfan Al-Akbar. Kita lanjutkan. Gurem and Rukem, jarak Betania dari Galilea jauh sekali, sekitar 180 km, setara jarak Bogor ke Bandung. Kalau dari sini ke Surabaya itu sekitar 100 km
dari Malang Surabaya itu ya. Ini 180 km, berarti lebih jauh jaraknya antara Malang dan Surabaya. Kenapa Yesus naik ke surga 2 kali dari kota yang berbeda? Karena awalnya Yesus naik ke surga dari Galilea, namun setelah mendengarkan lagunya Ayu Ting Ting yang berjudul Alamat Palsu, maka Yesus pun terpaksa turun lagi dan naik ke surga lagi dari Betania. Oh, korban alamat palsu ini ya. Berarti lagunya alamat palsu itu ya. Kalau yang tadi aku nyanyikan lagunya apa tajuknya itu ya? Aku tak dapat menahan langkah kakimu. Aku tak dapat menahan kepergianmu. Oke, kita lanjutkan matur nuwun untuk Gurem Endrukem ya. Ini banyak membantu juga kita ya. Oke, Kang Saran Gipari menyimak setelah 50 menit tayang. Oke, matur thank you atur nuhun Kang Bandung Utara bagian barat ya. Masih kajian tentang diangkat ya. Kita bikin sampai tuntas tas. Walaupun orang bilang jangan panjang-panjang serinya ya. Ya kita bilang di sini gayanya panjang mas. Gitu. Mau monggo, nggak mau silahkan go out, nggak ada masalah gitu ya. Oke. Kemudian atur nuhun Kang Saran Giparinya, atur nuhun sadayana, salam Isra sadayana. Oke, kita lanjutkan Kang Sumarjo semangat. Rakyat Indonesia memang harus dipecah otaknya yang masih original maksudnya. Cara berpikirnya diperbaiki Gus. Iya, tapi sulit. Aku berkali-kali bilang, aku seperti berdiri di tengah perempatan jalan. Dari depan dihajar, dari belakang juga dihajar. Jebret. Karena kerangka berpikirku tidak mainstream. Seperti ini. Aku akan mengajak saudara Islamku yang mainstream untuk berpikir jangan mainstream. Sudahlah, tinggalkan sebuah pemikiran bahwa ada manusia diangkat ke langit pun tidak ada. Itu punya saudara Kristen kita, dan ini pun nanti kita lihat bermasalah seperti take off-nya Yesus tadi di mana. Gitu kok masih dibela-belanin gitu loh. Cuman ya itu ya, membuka otak orang yang sudah tercekok di dogma itu ya tidak mudah. Memang perlu kesabaran ya. Oke, kita sekarang memang menawarkan rethinking pemikiran-pemikiran ulang ya, memikir ulang ya. Jadi benar kata jenengan, cara berpikirnya yang diperbaiki. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Sumarjo semangat. Kemudian Hermas Edison 3 jempol terima kasih. Kang Mas Depok Pitra 75 Depok stay tune on GM channel. Untuk yang otak mampet silahkan minggir. Salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Depok. Ingat ya, sudah dipesenin. Untuk yang otak mampet minggir saja, jangan di sini. Oke. Kita lanjut, Kang Mas Didi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, nyimak Gus. Oke, matur nuwun Kang Mas Didi yang ada di Brebes. Kita lanjutkan Kang Jamuri-muri ya. Nyimak Gus, salam Isra juga untukmu. Kita lanjutkan, ada Panuela Vela, nyatanya duit adalah Tuhan, manusia adalah setannya, agama kita sama harta. Oh, nggak tahu apa maksudnya ya. Orang asing nyimak Gus. Oke, monggo. Kang Mas Edi Margona yang punya Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, mantap. Bapak Abdul Muluk sesepuh kita ya. Panutan kita sudah 70-an ke atas usianya, masih tetap ngaji, setia ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli Serdang izin nyimak Gus. Terima kasih untuk Bapak Abdul Muluk ya. Salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Deli Serdang. Kita lanjut, Kang Sumarjo semangat lagi ya. Pringapus itu daerah mana mas? Coba nanti dikonfirmasi ya. Salam Isra juga untukmu. Out of the box. Ya, kita melakukan kerangka berpikir yang out of the box, keluar dari kotak ya. Nanti bisa dikonfirmasi mas ya, Pringapus itu mana ya. Masa Lampung ya. Kemudian kita ke Kang Mas Rio Aka, Jaksel hadir Gus, oke mantap ya. Ada Rio Aka, ada Kainko, salam Isra juga untukmu. Pudi 99 hadir dong Gus, mantap. Pudi 99. Ibrahim Hajar Surabaya hadir, monggo. Nanti ada lagi Ibrahim Sarah, nanti ada Ibrahim Ishak, ada Ibrahim Ismail.
Mantap, mantap. Oke, matur nuwun sudah hadir dari Surabaya. Kang Nasim Suhendar, Karawang hadir. Waduh, mantap ini Karawang ya. Dulu merupakan daerah lumbung padi. Makanya ada lagu Goyang Karawang ya, yang dilakukan, yang dinyanyikan oleh siapa Goyang Karawang itu? Wah, sudah masuk anu ya kita. Ini langgarku ini sudah masuk. Karawang atur nuhunnya Kang Nasim Suhendar ya. Ada Kang Aljus Mas Duki number 1, anak dapat nomor 2 alias perak. Oke, mantap. Terima kasih untuk Kang Mas Aljus Mas Duki ya, atas putranya yang berprestasi mendapatkan medali perak ya, atas lomba yang kemarin. Terima kasih, semoga sukses selalu, bisa menjadi anak yang soleh ya, menjadi barisan terdepan dalam mensuarakan Islam. Oke, terima kasih Kang Mas Aljus Mas Duki. Kemudian Alip Depok, tetangga Jakarta, kopi hitam pahit dari GM. Nah, ini sudah disertakan ini ya, status Facebook GM 9 Maret 2018. Menanti Yesus yang tak pernah kembali, itu bisa dibaca ya. Oke, kemudian siapa lagi ini? Anang Sutris. Ini orang yang sok. Di Quran emang nggak ada bilang Isa diangkat ke langit, tapi ada di hadis. Itulah yang aku sering katakan. Kadang-kadang kebodohan itu membuat kita terlalu gampang menyalahkan orang lain. Ya, ini aku bilang tadi, aku berdiri di tengah perampatan jalan. Ya, dia bilang sok. Ketika ada ya sebuah usaha untuk membangkitkan umat Islam dari pemahaman-pemahaman yang keliru untuk mengajak melakukan rethinking, justru katanya sok. Karena apa? Karena dia goblok. Bodohnya itu tidak bertepi. Dia tidak tahu bahwa ya, kan kita sudah bahas itu ya, madah Islam itu Al-Quran. Kita itu untuk Nabi, untuk kita Al-Quran dan hadis. Tapi ingat, hadis itu rankingnya kedua, dia tidak boleh mengalahkan Al-Quran. Tidak boleh. Hadis itu ditulis sekitar 200-an tahun kemudian, bisa dibayangkan. Makanya ada hadis sahih, ada hadis palsu, macam. Kalau kita mustolah hadis itu ribet sekali. Masalahnya, akankah kita terima sebuah hadis yang itu bertentangan dengan Al-Quran? Nah, dia tidak punya otak. Dia bilang sok, dia bilang hadis ada bejibun memang, tapi Al-Quran tidak mengatakan itu gitu. Oke, karena ini sudah masuk maghrib, aku mau sholat maghrib berjamaah dulu. Nanti kita lanjutkan ya, kita lanjutkan kajian kita seperti tentang begini. Ini ada dari gini, siapa ini, aku baca sebentar ya. Sebentar. Nah, ini ada Nenden Kartini dari Karawang. Salam Isra dari Karawang. Menurut saya, Quran surat Al-Mu'minun ayat 50 bukan tentang Nabi Isa yang lolos dari hukuman salib, tetapi tentang Nabi Isa masa remaja belum diangkat jadi Rasul dan ibunya yang hidup di dataran tinggi Yerusalem. Kalau dipaksakan tentang lolosnya Nabi Isa dari penyalib, seakan-akan Nabi Isa telah pensiun dari tugasnya sebagai Rasul Allah. Benar nggak ini? Ya mungkin benar, mungkin tidak. Nanti kita jawab. Ya, bisa saja ini benar. Ya, kalau aku kan mengatakan ketika penyelamatan itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi secara fisik dan fisiklinya itu ya diselamatkan di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-50. Jadi itu pasca penyalipan. Nah, ini ada yang mengatakan dari Nenden Kartini itu pra penyalipan gitu. Sebetulnya kalau kita mikir gampang aja ya, itu kan tindakan penyelamatan ya. Sekarang memangnya Kanjeng Nabi Isa itu dalam keadaan yang terancam keselamatannya ketika belum jadi Rasul itu. Tapi ini untuk men-trigger dulu ya, untuk men-trigger otak kalian. Belum tentu ini salah loh ya, bisa jadi benar. Maka tunggu aku sholat maghrib dulu berjamaah, dan setelah itu kita lanjutkan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Setelah jeda sejenak, interval sejenak ya, sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan kajian kita. Oke, aku ulangi ya, supaya semua mengerti duduk permasalahan yang sedang kita diskusikan. Ya, Nenden Kartini, nggak tahu ini cewek atau cowok. Ini persis pendapat dari teman diskusiku Kristen, tapi dia. Kalau ini Nenden sepertinya, kalau tidak salah loh ya, sepertinya dia Islam ya. Sorry. Jadi gini, teman Kristenku itu dia guru daerah Jawa Tengah sana. Kami sering diskusi lewat Facebook dulu ya. Dia mengatakan surat Al-Mu'minun yang ke-50 ini justru tidak pasca, tapi pra penyaliban. Kenapa begitu? Dia ingin lari dari sebuah kenyataan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu, atau yang mereka sebut Yesus, benar-benar disalib. Ya. Jadi persis ini. Ini ya. Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat yang ke-50. Teman, ini penyaliban ya, penyaliban. Ya, teman Kristenku bilang peristiwa ini itu pra. Kalau aku bilang enggak, pasca. Gitu loh. Kenapa teman Kristenku ini mengatakan bahwa Quran surat Al-Mu'minun surat 23 50 itu pra? Karena dia sesuai dengan apa yang dia pahami akidahnya, ingin menutup kemungkinan bahwa Yesus tidak tersalib dan tidak terangkat, maka digesernya ke sini. Kalau aku bilang enggak, justru Quran surat 23 ayat yang 50 ini adalah bukti penyelamatan. Kalau kemarin di surat 4157 itu kan psikis ya, martabatnya diselamatkan, diangkat. Ini fisiknya. Itu loh. Nah, pendapat teman Kristenku ini sama dengan pendapat Nenden Kartini ini ya, saudara kita yang baru, dan ini bagus. Jadi gini, kalau diskusi itu argumentasinya yang disampaikan, dan itu bisa membuat kita menambah wacana gitu ya. Aku ulangi, begini kata si Nenden Kartini. Salam Isra dari Kawang, salam Isra gitu. Menurut saya, Quran surat Al-Mu'minun ayat yang 50 bukan tentang Nabi Isa yang lolos dari hukuman salib. Ya, jadi bukan di sini peristiwanya. Ya. Tapi tentang Nabi Isa masa remaja belum diangkat jadi rasul. Ya, dan ibunya yang hidup di dataran tinggi Yerusalem. Kalau dipaksakan tentang lolosnya Nabi Isa dari penyalib, seakan-akan Nabi Isa telah pensiun dari tugasnya sebagai Rasul Allah. Persis seperti pendapat teman Kristenku itu. Tapi aku tidak mengatakan bahwa Nenden Kartini itu menukil pendapat teman Kristen, tidak begitu loh ya. Yang aku katakan, Nenden Kartini ini punya pendapat sendiri, cuman pendapatnya sama, equal dengan pendapatnya teman Kristenku. Teman Kristenku begitu karena dia akan menutup kemungkinan serapat mungkin bahwa Kanjeng Nabi Isa itu harus tersalib dan harus diangkat, maka dibawa ke pra penyaliban. Sedangkan aku tidak, ini pasca. Ya, sekarang kita coba. Ya siapa tahu Nenden benar kan? Jadi jangan buru-buru bilang itu salah gitu. Nenden benar, bisa jadi kan gitu ya. Oke, coba kita analisa dulu. Untuk yang belum pernah menonton, seharusnya menonton dulu kajianku tentang bayi bisa ngomong ya. Itu tajuknya apa? Apa itu ya? Ada bayi bisa ngomong atau apa tajuknya? Nanti biar Rini lah, itu urusan Rini kalau yang begitu ya. Ya. Terus tentang bagaimana kehidupan Kanjeng Nabi Isa ya, atau yang kemarin ya, jadi Kanjeng Nabi Isa ya, ini cerdas loh.
Ya masa Nabi goblok? Karena apa? Dia hasil didikan dari bundanya. Bunda Maryam hasil didikan imam besar Zakaria. Gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi Isa ini hasil produk unggulan yang dididik sehingga dia cerdas ya, oleh Bunda Maryam. Bunda Maryam hasil didikan dari imam besar Zakaria, gitu loh. Jadi kalau Kanjeng Nabi Isa itu cerdas, itu sesuatu yang ya memang harusnya cerdas dan memang cerdas, orang hasil didikan para pakar kok. Dan kemarin baru aku bilang ya, seperti halnya Margaret Thatcher itu sebetulnya bukan anaknya orang kaya, orang biasa-biasa aja, tapi bapaknya pintar. Dipilihkan si Margaret Thatcher kecil itu sekolah-sekolah yang qualified. Akhirnya ya produknya anak cerdas dan dia jadi Perdana Menteri Inggris ya, dan julukannya kubu-kubu besi. Sama ini, kenapa pintar? Hasil didikan orang-orang pintar, gitu loh. Ya, itu yang kamu harus tahu ya. Terus ini lagi tentang sandiwara pembunuhan. Sandiwara pembunuhan. Jadi begini loh ya. Ketika sebuah maklumat itu dikeluarkan oleh penguasa, yaitu negara, itu menjadi pengetahuan publik. Artinya semua masyarakat, rakyat itu tahu bahwa ada maklumat itu. Gitu ya. Contohnya kemarin waktu negeri kita, ya sebetulnya bukan negeri kita aja ya, dunia lain juga begitu, terserang wabah kan ada aturan-aturan dalam mensikapi wabah itu yang disebut maklumat, dan itu kita semua tahu karena itu produk negara, produk penguasa yang dipublish untuk rakyatnya. Jadi semua rakyat itu tahu ya. Sebagai contoh misalkan tidak boleh mudik gitu, karena mencegah apa, penularan virus gitu. Itu semua tahu dan semua wartawan memberitakannya. Karena apa? Itu maklumat dari negara, yang tentunya penguasa sebagai penguasa yang memerintah, dan itu disampaikan secara publis, jadinya semua rakyat tahu. Para wartawan-wartawan membuatnya menjadi berita mereka. Itulah ya. Oke, sekarang kita bawa. Nanti si Nenden mungkin bisa minta bantuan si Rini. Itu judulnya kalau nggak salah sandiwara pembunuhan. Ya. Peristiwa ya. Peristiwa Kanjeng Nabi Isa. Kita pakai Yesus ya, karena perspektifnya Alkitab ya. Yesus ya, itu dalam sebuah upaya pembunuhan atau sandiwara pembunuhan ketika masih kecil ya, bayi umur berapa, 2 tahun itu ya, Herodes yang ditipu ya oleh, ya bukan ditipu sih, yang Herodes mau jahat kok ya, pengembara yang datang dari negeri apa, bangsa Majusi itu ya, kalau sekarang itu ya daerah Persia sana ya, ya nggak mau, dia mencari ya, itu di awal-awal kitab Matius ya, mencari di mana Raja Israel itu dilahirkan. Herodes kaget, loh, Raja Israel, gue penguasa kok ada Raja Israel. Tapi Herodes pinter, dia kekagetannya nggak ditunjukkan, dia bilang, oh iya ya, coba kamu cari ya, nanti kalau tahu tolong aku dikasih tahu. Herodes pinter gitu ya, bahwa dia sudah berpikir ya, gua hadisin ini, karena dalam satu gunung tidak boleh ada 2 harimau, tidak boleh ada harimau kembar, atau tidak boleh ada matahari kembar, atau tidak boleh ada penguasa kembar. Harus tunggal penguasa itu. Nah, di sini kalau
otaknya itu belum terisi dogma Tritunggal, ini mesti ngerti apa yang aku maksudkan. Nggak mungkin. Kalian tuh memahami Tritunggal itu cuma dogma, logika itu pasti menolak. Tunggal ehad. Ya. Herodes kan penguasa, tiba-tiba ada raja orang Yahudi kan mengancam kekuasaan gue. Bilang dia sama si pengembara dari Majus itu ya. Oke, cari nanti kalau ada tolong aku kasih tahu ya. Ya. Ini kalau baca suratnya itu di surat Matius yang awal ya, panjang, jadi aku cerita saja ya, substansinya ya kalau pas nggak bisa, tapi substansinya kurang lebihnya seperti itu ya. Akhirnya setelah ketemu diperintahkan untuk malaikat untuk memutar, pulangnya itu memutar, nggak kembali ke jalan yang tadi, memutar jalan lain untuk menghindari Herodes. Herodes merasa tertipu, maka dia membuat maklumat pembunuhan bayi umur 2 tahun. Dihabisi semua. Pembunuhan bayi. Artinya jiwa Yesus itu terancam. Ini loh. Karena mau dihabisi oleh Herodes yang merasa ditipu oleh pengembara dari Majus ya. Dan Herodes tentunya tidak memperbolehkan adanya lahirnya raja di daerah yang dia kuasai, yaitu raja orang Israel. Pertanyaannya, apakah ini benar terjadi, aktual terjadi, atau sekedar sandiwara pembunuhan? Atau sandiwara pembantaian, aku lupa tajuknya. Ini nanti biar si Ernie yang ngasih tahu. Karena apa? Ada Matius, ada Lukas, ada Matius, sorry, ya nggak apa-apa lah, Yohanes, Markus ya, nggak urutan nggak apa-apa ya. Ini kan produk negara, maklumat ini bunuh suatu bayi semuanya yang di bawah 2 tahun, bunuh semua. Kita anggap saja ini wartawan kan, ini wartawan ini 1 ya Matius, 2 Lukas, 3 Yohanes, 4 Markus. Kenapa ya Lukas tidak menulis, Yohanes tidak menulis, ya Markus tidak menulis? Yang menulis peristiwa terancamnya Yesus ya bayi dengan maklumat negara umur 2 tahun dihabisi, itu hanya Matius yang menulis. Kenapa? Sedangkan ini produk negara. Seperti aku bilang tadi, negara kita memberikan maklumat tidak boleh mudik karena mencegah penyebaran virus. Semua tahu, itu produk negara, wartawan semua tahu. Ini kan produk negara. Herodes penguasa, kenapa yang tahu kok cuma Matius? Lukas kagak ngerti, Yohanes kagak ngerti, Markus kagak ngerti, maka mereka tidak menuliskan cerita ini. Adanya ancaman pembunuhan yang itu diarahkan kepada Yesus dengan maklumat negara, semua bayi umur 2 tahunan dihabisi. Oke dah. Aku tidak mengatakan itu berita bohong. Ya, sedikit aku perhalus lah, ya. Karena teman-teman Kristen mesti berat untuk menerima analisaku ini. Tapi kan itu layak dan sangat layak untuk diragukan kebenarannya. Karena apa? Markus, Yohanes, Lukas tidak menulis. Yang menulis cuma Matius. Gitu loh. Padahal ini perintah negara, dimaklumatkan, dipublish, seharusnya menulis semua dong. Orang ini bukan rahasia kok. Itu loh ya, yang aku bikin tajuknya makanya sandiwara pembunuhan, bukan pembunuhan yang benar-benar. Sekarang pertanyaannya, kenapa Matius kok begitu? Matius ini paling sering melakukan kesalahan ketika dia menulis nubuah yang itu diambilnya dari catatan perjanjian lama, dibawa ke dalam perjanjian baru, dan itu disandarkan kepada Yesus. Meleset nubuahnya.
Yang dari Mesir kupanggil anakku itu kepada Yesus. Enggak. Orang itu jamak kok. Ya, itu apa? Bangsa Israel ketika di zaman Musa. Ya, ada beberapa lagi lah ya. Kita nggak kesana nanti habis waktu ya. Nubuah-nubuah yang ditulis oleh Matius itu perlu untuk kita kritisi. Apakah itu memang untuk Yesus atau tidak? Banyak yang meleset. Contohnya yang tadi itu. Ya, nah sekarang kita kembali ke sini. Kenapa Matius menuliskan cerita yang dalam tanda kutip ya? Kita perdebatkan lah ya. Nanti kalau aku bilang itu berita nggak benar juga nggak enak ya. Yang layak kita perdebatkan itu aktual atau tidak, itu dengan tujuan apa? Tujuannya adalah Yesus itu mau diequalkan dengan Musa. Kalau Musa benar mengalami peristiwa terancamnya dia akan dibunuh di usia 2 tahunan oleh Firaun. Yesus mau diequalkan, mau disamakan. Karena apa? Karena Yesus mau dipasarkan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat mengagungkan pribadi Musa. Gitu loh. Kan Yesus mau dipasarkan, maka yang mau dipasarkan itu harus dibikin setara dengan apa yang telah mereka miliki. Orang Yahudi sudah memiliki Musa. Yesus mau dipasarkan kepada orang Yahudi, maka Musa itu ya dilihat apa yang terjadi. Oh, 2 tahun mengalami ancaman pembunuhan. Maka dibikinlah Yesus juga 2 tahun mengalami ancaman pembunuhan. Equal dia, lalu dipasarkan. Ini sebetulnya cuma strategi dagang aja, ini nggak terlalu sulit. Sales itu tahu. Aku mau masarkan spidol sama orang yang sudah pakai spidol merek tertentu. Aku harus meyakinkan bahwa spidol ini minimal kualitasnya sama atau kalau bisa lebih unggul daripada yang dia pakai. Kenapa? Kalau ini di bawah dari yang dia pakai, mana mau dia beli? Gampang analisanya. Sekarang masalahnya Anda cerdas atau tidak mengamati catatan-catatan Alkitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kopinya sudah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Jadi ya, ancaman terhadap Yesus itu tentang pembunuhan itu adalah dalam sebuah sandiwara pembantaian, sandiwara pembunuhan. Tidak aktuali. Karena apa? Matius, Markus, Lukas dan Yohanes tidak menulis, yang menulis hanya Matius doang. Itu. Ya. Ancamannya. Tapi ancaman itu aku tolak. Ya, aku tolak. Oke. Bentar ya. Aku hapus. Jadi kita analisa pendapatnya apa ini namanya? Nenden Kartini ya. Jadi aku menerima sanggahan seperti ini sudah dulu. Cuman kan dulu itu teman Kristenku yang menyanggah bahwa itu pra penyaliban. Aku bilang enggak, itu Paskah. Ya. Oke. Sekarang kita baca argumentasi yang dibangun oleh Nenden Kartini. Bagus ini ya. Dia bilang begini. Salam Isra dari Karawang. Menurut saya Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-50 bukan tentang Nabi Isa yang lolos dari hukuman salib, tetapi tentang Nabi Isa masa remaja belum diangkat jadi Rasul. Lihat catatan, belum diangkat jadi Rasul. Ini juga masalah. Ya, masalah. Nanti aku jelaskan ya. Dan ibunya yang hidup di dataran tinggi. Ya. Kalau dipaksakan tentang lolosnya Nabi Isa dari penyaliban, seakan-akan Nabi Isa telah pensiun dari tugasnya sebagai Rasul. Siapa bilang pensiun? Dia ngomong gitu karena dia tidak cermat, ada diksi kahla.
yang nanti aku mau jelaskan. Dan kahla ini semakin menutup rapat, tidak mungkin Kanjeng Nabi Isa diangkat ke langit. Masalahnya kalian tahu nggak apa itu kahla, apa itu wildan? Di sana masalahnya, ya. Oke, aku ulangi, ya. Salam Isra dari Karawang, menurut saya Quran Surat Al-Mu'minun ayat 50 bukan tentang Nabi Isa yang lolos dari hukuman salib, tetapi tentang Nabi Isa masa remaja belum diangkat jadi Rasul dan ibunya hidup di dataran tinggi Yerusalem. Kan begitu ya. Coba kita sekarang lihat Quran Surat jadi kita jangan salahkan dulu, boleh jadi dia benar gitu loh ya. Surat 23, kamu buka juga 2350. Surat 23 ini masih bekerja dia. Oke. 2350 ya. Sebentar. Oke. Surat Al-Mu'minun ya, 2350. 2350. Oke. Di situ ada diksi wa awainahuma ya. Wa apa ini bacanya nih ya? Jadi begini. Wa ja'alna Maryama wa umahu ayata wa aiwanahuma. Tadi panjang manya ya. Ila ropating zati kori wa ma'in. Jadi kalau kita cari itu apa namanya? Aiwanahuma itu adalah kami melindungi keduanya itu ya. Jadi dilindungi. Lengkapnya begini. Dan telah kami jadikan putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi. Ya, dengan mata air yang mengalir. Ya, melindungi. Quran surat 50, Surat yang ke-23 ayat yang ke-50 ya. Itu ada diksi ditempatkan di sana dalam rangka apa? Perlindungan atau melindungi. Ini ya. Pertanyaan gue, dilindungi dari apa? Dilindungi dari apa? Tolong jawab. Kalau ini pra penyalipan, dilindungi dari apa? Makanya tadi aku bilang, aku bantah ketika ada sebuah drama ya, seolah-olah Kanjeng Nabi Isa itu sejak kecil sudah terancam seperti mana halnya Kanjeng Nabi Musa ya oleh Herodes. Itu aku bantah karena 3 penulis lainnya tidak menulis, sedangkan itu maklumat negara. Jadi aku bantah itu. Sekarang aku tanya, Al-Quran jelas mengatakan dalam upaya melindungi. Melindungi dari apa? Kalau itu dibawa ke pra penyalipan. Melindungi dari apa? Artinya pada saat itu Kanjeng Nabi Isa itu belum mendapatkan ancaman. Adapun ancaman bayi itu adalah sebuah laporan yang memang dibuat oleh Matius karena dia akan dipasarkan kepada orang-orang Yahudi saat itu. Jadi tidak faktual. Kenapa bisa tidak faktual? Buktinya Markus, Lukas dan Yohanes tidak menulis kok. Harusnya mereka menulis kan? Gitu loh. Jadi kalau misalkan dikatakan di surat Al-Mu'minun itu ya, belum pasca penyaliban dilindungi dari apa? Ayo jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ya akibat kita tidak memahami Al-Quran secara holistik. Pertama,
akibat kita tidak mampu membedakan mana bahasa metafora dan mana bahasa harafiah. Kemampuan sastranya sangat minim. Berikutnya, akibat sudah dicekoki oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh guru-gurunya, dan menganggap semua yang diinformasikan oleh ustadz, guru, kiainya itu suatu kebenaran yang absolut. Nggak bisa dilakukan rethinking, pemikiran ulang. Benar nggak itu yang disampaikan ustadz, kiai, atau guru-guru kita? Harusnya kan dikembalikan ke Al-Quran. Gitu loh. Sekarang bagaimana memahami anak dalam buayan itu loh? Dipahami secara harafiah, dianggap Yesus itu masih kecil, digendong-gendong gini. Datang orang Yahudi, lu ngomong sama anak gue nih, gitu. Jadi kalau gue ngomong, Gus Budi, kenapa kok lu nggak mau diajak diskusi sama mereka? Terus gue jawab, ngapain, masa gue harus diskusi sama anak ingusan? Kira-kira itu ingusan bener nggak? Keluar ingus nggak dari hidungnya? Coba otaknya dipakai gitu loh, gobloknya biar menjadi goblok yang bertepi. Kalau goblok nggak bertepi itu, aduh repot nanti. Selamanya akan masuk dalam kungkungan dogma seperti itu. Ya. Jadi apa maksudnya bisa bicara dalam buayan? Bicara ya, itu juga jadi masalah nanti. Bicara itu bicara apa? Ya karena otaknya sudah keliru, dicekoki dongeng bayi bisa ngomong. Apa kamu kira terus Yesus itu mimi, maem, mama, gitu, pipis, gitu, ngomong gitu? Apa maksud bicara di situ? Ini yang, aduh, terlalu harafiah. Jadi gobloknya itu nggak hilang. Sudah dalam ayunan harafiah, bicara juga harafiah. Makanya terjebak dengan pemikiran Kristen. Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus itu dakwanya itu sekitar 3 sampai 3,5 tahunan. Ya, kalau kita taat terhadap Al-Quran dan kita taat terhadap Bible, tidak bos, tidak 3,5 tahun Kanjeng Nabi Isa itu dakwah. Usia 12 tahun itu dia telah bicara. Tapi sayangnya kalian memahami bicara itu secara harafiah. Memangnya ngobrol sama ahli-ahli Taurat itu di Bait Allah. Ini dakwah. Ngerti? Di sini dakwah, menyampaikan, berdiskusi, bermujadalah, dakwah. Jadi umur 12 tahun itu sudah dakwah. Cuman karena teman-teman Kristen menghitungnya dari usia 30 dan penyalipan itu 33 atau 35, sehingga dakwah Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu sekitar 3,5 tahunan. Kalau Islam enggak, dari 12 tahun sampai nanti nih. Masalahnya ente tahu nggak apa itu kahla, apa itu wildan? Ini masalahnya. Kalau nggak tahu sulit aku jelaskan. Goblokmu nggak hilang-hilang. Gitu loh. Di sini permasalahannya. Karena kan aku sudah bilang sama siapa kemarin. Hari ini ketika aku menjelaskan atas pertanyaan apakah itu Allah berikan les privat gitu ya, nulis pada Kanjeng Nabi, ya enggak gitulah. Ya. Kalau kita lihat ya, waktunya berapa ini? Waduh, udah hampir 1 jam. Ya. Ini kan belum terjawab. Melindungi dari apa? Jawab dulu. Ya, melindungi dari apa? Kalau kita, ini sudah kita bahas ya, surat Maryam, surat 19 ayat 29. Ya. Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka, orang Yahudi berkata, bagaimana kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Di sini bicara dipahami harafiah, dalam ayunan dipahami harafiah, jadi kacau, bubar. Ngapain juga anak kecil dibawa ke orang Israel?
Ini anak sudah waktunya dakwah, sudah dewasa. Dia mendapatkan tugas untuk memberikan dakwah kepada domba yang hilang di antara umat Israel. Maka setelah menyingkir ke timur itu, ya, sudah dewasa, sudah diajari, ayo anakku, kamu punya tugas mendakwah. Diantar, karena kan nggak tahu, masih dalam hamil kan ketika menyingkir itu diketemukan dengan orang Israel. Nah, kamu dakwah situ. Jadi ini sudah mulai dakwah. Bukan usia 30 tahun. Tapi kalau kalian mau ikut kerangka berpikir Kristen, ya silahkan saja. Kalau aku tidak mau, Alkitab mengatakan usia 12 tahun sudah dakwah kok. Al-Quran juga mengatakan sejak dalam buayan. Tapi sayangnya bicaranya itu yang dipahami secara harafiah. Ini dakwah, diskusi gitu loh ya. Repot kalian kalau... Ini ya. Bisa dilihat di Lukas 2:41. Ya. Di sini dulu, aku mau jelaskan di sini dulu ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Bunda Maryam di Al-Quran dikatakan mengungsi ke timur? Katanya tadi nggak dapat ancaman. Nah, ternyata Yesus dalam kandungan Bunda Maryam sudah mengungsi. Lain bos. Bunda Maryam tuh mengungsi bukan karena dia mendapatkan ancaman, tapi karena dia menanggung beban moral yang itu sangat-sangat aib bagi bangsa Israel. Bagaimana orang tidak bersuami hamil. Jadi sejak dulu keperawanan itu adalah sesuatu yang sakral. Beban itu yang gak kuat ditanggung oleh Bunda Maryam, maka dia menyingkir ke timur. Bukan karena ancaman. Kalau sekarang kan gadis. Iya gadis, tapi barangnya sudah belum, nggak perawan, dobol. Bunda Maryam bukan seperti itu. Bunda Maryam itu ya, ada julukannya, julukannya aku lupa ya. Itu dia apa ya? Zakia. Bunda Maryam itu Zakia. Kamu tahu Zakia? Ya gadis ya perawan, bukan gadis nggak perawan. Ya gadis ya ori asli. Ini dengar sama perempuan-perempuan, keperawananmu itu milik suamimu, goblok be. Ngerti? Jangan kasihkan sama anjing-anjing. Belum tentu jadi suamimu kok, belum tentu kasih kau surat nikah. Itu sudah sakral sejak zaman Musa dulu. Bagi bangsa Yahudi itu tabu yang sangat amat tabu. Bunda Maryam tidak kuat menanggung beban moral itu, maka dia menyingkir ke timur. Setelah dewasa kembali, yang ada di Quran surat Maryam ayat yang ke-29 itu sudah melahirkan Yesus, sudah gede, karena nabinya sudah besar. Karena apa? Karena dia punya tugas dakwah. Lu sudah besar, sudah gue ajari, ayo sekarang dakwah. Diketemukan sama orang-orang Yahudi. Kita memahaminya, bicara itu bicara, dan dalam ayunan tuh gendongan gini ya, kacau, bubar. Kacau, rusak. Karena nggak ngerti mana metafora, mana harafiah. Ini ya, kita baca ini. Supaya kalian juga tahu data yang aku sampaikan ya. Lukas berapa ini? Lukas 2 mulai di 41 ini ya. Lihat ini, Lukas 2:41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya.
Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, maksudnya kan jalannya rombongan itu ya. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, maksudnya kembali pulang ya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem. Jadi mau kembali ya ke Nazaret, balik lagi ke Yerusalem. Nyari Yesus karena ternyata nggak ada ya. Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Nanti kalau gue ngomong bait Allah jadi masalah. Gue ngomong Shalom Aleichem jadi masalah. Padahal dia yang geblek kagak ngerti. Bait Allah itu ya Baitullah. Shalom Aleichem itu ya Assalamualaikum. Dialeknya saja yang beda. Jangan kegoblokanmu jadi rame sesuatu yang nggak perlu dibikin rame gitu loh. Cobalah wawasannya dibuka, belajar gitu ya. Di bait Allah Yesus dicari. Kalau kita Baitullah. Ya. Oke. Ia sedang duduk di tengah. Nah, ini juga bahasanya salah ini. Alim ulama. Ini salah, ya. Kalau sudah alimnya alim, ulama gitu ya. Oke. Sini ya, nampak sini tuh. Dari bahasa Indonesia ini kacau. Alim, ulama. Dia menjadi bahasa majemuk. Padahal alim itu orang berilmu, ulama itu orang berilmu. Alim itu dia mufrad. Ya, mufrad. Ini ulama itu jamak. Gitu loh. Terus kalau kita dekati ini terjemahan ini LAI-nya dengan bahasa originalnya jadi kacau. Alim ulama. Nggak ada bahasa gini di sana. Ya kalau tunggal dia alim. Kalau ternyata Yesus ketemu dengan orang banyak ya ulama. Karena ini sudah menunjukkan jamak, ini tunggal. Kok jadinya kok alim ulama? Jadi kacau bahasanya. Di sini kalian bisa lihat di bait Allah umur 12 tahun Yesus sudah berdakwah lewat apa? Berdiskusi, bertukar pikiran dengan ulama-ulama Yahudi. Cerdas, mana tadi sudah aku hapus. Gitu loh. Ya. Aku lanjutkan ya. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi tanya jawab gitu loh. Bukan mi, cucu, maem. Kamu kira gitu. Ini diskusi ini. Ya. Dan semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi Yesus itu cerdas. Semua nabi itu patona, cerdas. Giliran masuk ke kita ada nabi buta huruf, dia tambah menerima sepenuh hati. Orang itu cerita nggak bener kok. Diluruskan, tambah yang meluruskan katanya sesat. Aduh kacau. Nggak ada nabi goblok, itu nggak ada. Nabi itu cerdas. Yesus itu cerdas. Usia 12 tahun kalau nggak cerdas berhadapan dengan tua-tua Yahudi, apa nggak dibikin keok itu? Makanya tua-tua Yahudi dibilang, masa aku harus diskusi dengan anak umur 2, anak dalam buayan? Seperti aku tadi, kenapa seperti nggak mau diskusi sama mereka? Masa aku diskusi sama anak ingusan gitu? Terus dipahami benar-benar ingusan tuh, bermeler dari sini. Kan geblek. Aku nggak tahu ya, kalian itu aku jelaskan. Aku itu sebenarnya kalau mau bikin kajian, mau naik shot, aku berpikir keras. Bagaimana aku bisa menyampaikan hal-hal yang sulit itu semudah mungkin supaya kalian gampang paham gitu loh. Itu yang kadang-kadang membuat aku lama berpikir gimana caranya. Makanya aku sering menggunakan analogi-analogi itu. Supaya otakmu itu gampang menerima gitu loh. Ini aku ceritakan gini mesti ada yang bantah ini. Mesti dia ngomong, enggak itu mukjizat, dari kecil bisa ngomong memang bayi. Astagfirullahaladzim. Kegoblokan apa yang kamu miliki itu? Nah, sudah 1 jam dikit lagi ya. Nanti ini rame nih, kalau aku teruskan rame. Makanya aku menuntut, melindungi dari apa? Karena di surat Al-Mu'minun dikatakan melindungi. Belum mendapatkan ancaman di sini Kanjeng Nabi Isa.
Ya. Sampai mana tadi? Ya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan. Jadi Yesus cerdas. Ya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenanglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami bapakmu?" Terhadap kami, bapakmu dan aku, ya, dengan cemas mencari engkau. Ini LAI jadi masalah ini. Karena ditulisnya bapamu, karena lain. Kalau bapa tanpa K itu merujuk kepada Allah. Ini bapa tanpa K. Seharusnya bapak pakai K, karena bapak di sini adalah Pak Yusuf si tukang kayu. Ini lihatin. Ini tuh bermasalah ini LAI, nggak konsisten. Nah, ini bapak. Lihat doa Bapa kami itu kan nggak ada K-nya. Mesti doa Bapa kami yang di surga. Nggak doa Bapak kami. Ini seharusnya pakai K. Gitu loh. Itulah makanya aku kemarin kan tanya sudah lama nggak ada yang jawab. Apa bedanya Bapa dengan Bapak? Apa bedanya Tuhan dengan Tuhan? Yang satu Bapa dengan Bapak ada huruf K, satunya tidak. Yang satu Tuhan dengan Tuhan ada huruf H, satunya tidak. Itu adalah peristiwa sejarah. Makanya aku bilang kemarin waktu Guru Endro ke rumah kan aku bilang, aku itu kalau misalkan diskusi dan aku tandem dengan teman Islam, itu aku harus melihat teman Islamku juga loh ya. Karena apa? Bisa jadi dia akan bentrok sendiri sama pemahamanku. Karena pemahamanku tidak umum seperti apologet lainnya. Bayangkan kalau aku ditanya, Yesus itu Tuhan, aku jawab iya gitu. Bisa modar dia. Aku bisa menjawab itu karena aku tahu bagaimana sejarah diksi Tuhan itu. Sebelum tahun 1668 kita tidak punya Tuhan. Punyanya Tuhan. Kalau tidak diterjemahkan oleh Leitsker, Bible ke dalam bahasa Melayu, kita tidak punya Tuhan. Jadi yang memberi kita Tuhan itu Leitsker. Makanya itu apa? Rekan kita dari Ambon siapa? Halim Rais. Itu dia nggak pernah makan ikan itu. Tanya dia nggak pernah makan ikan. Kemarin kan di WA kan ini karena ini agak ribet karena tidak semua ikut WA ya. Yang di WA tahu. Aku masih ingat dia pergi menjala. Dia menjala apa? Ikan, bukan ikan. Ini loh. Leitsker itu juga begitu, mengalami pertemuan dengan masyarakat di sana, nggak bisa bilang Tuhan, bilangnya Tuan. Bilang Tuan ini nggak bisa dia bilang Tuan. Supaya ini mati di end, ditambahilah huruf H sama Leitsker, jadi Tuhan. Ya capek gue, lu goblok juga sih kalau dijelasin. Ya, ini salah ini, seharusnya bapamu. Karena kan bersama dengan Bunda Maryam kan Yusuf, bukan bapak-bapak Allah gitu ya. Ya. Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau, jawabnya kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, kalau ini betul dia, Yesus. Lihat ini. Ini betul. Tulis, karena ini merujuk kepada Allah, bait Allah. Jadi Yesus ketika ditanya, ya jawabnya kepada mereka, bapak ibunya. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Harus berada di dalam rumah Bapakku. Ngapain? Nongkrong. Dakwah. Lewat diskusi dengan tua-tua Yahudi yang aku bilang tadi. Umur berapa? 12 tahun. Yang dilawan tua-tua Yahudi, alim ulama. Lu ngerti nggak sih gue ngomong gini? Lihat itu. Di sini kesalahannya ini gini. Ini kan yang ngomong kan Bunda Maryam ini. Seharusnya Bapak ini pakai K. Ya. Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku, Bunda Maryam maksudnya, cemas mencari engkau. Ketika mereka pulang, kan itu rombongan pulang ke Nazaret semua kan. Dikirain dia ada. Ternyata nggak ada, dicari. Loh, mana ini Yesus? Mana ini Yesus? Gitu. Nggak ada. Terus Pak Yusuf Arimatea, Yusuf si tukang kayu kembali sama Bunda Maryam nyariin Yesus, ketemu di bait Allah. Ngapain dia? Ya bicara ini. Tapi apa lu kira ngobrol? Bicara ini adalah dakwah.
berdiskusi. Gitu loh. Itu nanti ya akan lebih jelas lagi, tapi ini sudah agak dewasa dia, ada di kitab Matius ya. Cuman itu dia sudah dewasa ya. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat. Mereka takjub sama Yesus dan berkata, dari mana diperolehnya hikmah itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ini anak tukang kayu? Maksudnya si Yusuf, Pak Yusuf. Ya, bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Nah, ini jadi pertanyaan. Anak dari mana? Ingat, Bunda Maria itu dinikah dengan Pak Yusuf tukang kayu itu dengan usia yang berbeda jauh juga. Nah, ini kadang-kadang teman Kristen mengkritik Kanjeng Nabi Muhammad yang beda usia dengan Bunda Aisyah. Dia nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu juga nggak tahu. Jadi Yusuf si tukang kayu itu ketika mengambil Bunda Maryam dari bait Allah dalam asuhan Nabi Zakaria, itu usianya nggak sepadan mereka. Pak Yusuf itu duda dengan sekian anak. Makanya kan aku bilang, kadang-kadang kegoblokan kita itu tidak kita sadari, dengan kegoblokan itu kita menyalahkan orang lain. Sama dengan teman-teman Kristen, selalu mempermasalahkan beda usia antara Kanjeng Nabi Muhammad dan Bunda Aisyah. Padahal Bunda Maryam dengan Pak Yusuf si tukang kayu pun beda usia. Sudah 1 jam, capek gue ya. Besoklah kita lanjut. Ini menarik ini, dan aku terima kasih sama Nenden Kartini ya. Jadi aku jelaskan ya, melindungi dari apa? Ini harus dijawab. Dan apakah paripurna? Enggak juga, karena kamu belum tahu kahlan itu apa. Ya, cuman dakwanya nanti tentunya tidak terbuka gitu ya. Oke, sampai sini dulu dan kita akhirnya serius ya. Padahal mauku karena ini weekend kita sedikit santai, tapi ya alur ceritanya membawa ke sana ya sudahlah. Yang penting yang mau ngaji, yang mau tetap weekend ya silahkan sajalah, kita nggak bisa paksa juga. Oke, sudah 1 jam, insya Allah besok kita lanjutkan ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu, simpan yang paling dalam setelah engkau dapatkan dengan memeras rasionalitasmu untuk memilah mana benar mana salah, meninggalkan yang salah, menyimpan yang benar dalam hatimu, jadi sebuah keindahan. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.